Halo teman tani, balik lagi bersama kami di channel Bumi Itu. Kali ini kita akan melihat taman padi yang terkena hama beluk dan patah leher. Bedanya hama beluk dan patah leher itu di titik serangannya ya teman tani. Sebenarnya untuk dilihat kasat mata sama tipe serangannya, yaitu nanti bagian malainya itu kering seperti ini. Cuma bedanya kalau serangan beluk itu pangkal batangnya itu busuk ya teman tani, karena dimakan ulat. Kalau beluk itu serangannya ketika saat padi mulai melencut, mulai keluar atau mulai meteng, mulai bunga. Kalau misalkan sundep itu di masa vegetatif. Nah, kalau untuk patah leher, Pak, mana sih yang patah leher? Nah, patah leher itu biasanya antara malai dengan batangnya di sini. Patah leher itu disebabkan oleh jamur ya teman tani, oleh jamur. Kita coba cari Lagi. Nah, ini kayaknya ini sudah jauh ini. Ditarik Nah, kalau ini ditarik malainya itu langsung patah, itu berarti patah leher biasanya. Kalau misalkan yang kena beluk itu langsung ke lutut sampai batang bawahnya teman-teman. kalau masuk Nah, di fase vegetatif itu harinya dari bawah ini jelas pas di benih. banget. Biasanya kan benih kurang pupuk, kurang air kan daun luarnya Masuk. dulu. Ya. Nah, kalau sundep itu Nah, untuk pengendalian hama beluk ya teman tani, itu saya menggunakan insektisida yang khusus buat kupu dan ulat yang sistemnya itu sistemik ya, karena beluk bersembunyi di pangkal batang, jadi harus disemprot yang menggunakan sistemik supaya obatnya itu terserap oleh tanaman dan ulatnya itu pas makan langsung kena racunnya. Kalau menggunakan sistem kontak itu bisa dibilang sia-sia ya teman tani, karena tidak efektif. Ya, kalau kontak untuk yang Biasanya hama walang sangit itu bisa kelihatan hamanya tidak bersembunyi. Dan untuk waktu penyemprotannya pun, kalau posisi sudah seperti ini, sudah mengumpul, sudah turun, sudah bangcuk, itu bisa dibilang sudah telat ya teman tani, karena bentar lagi sudah panen. Kalau dipakai menggunakan racun yang sistemik itu kasihan yang makan berasnya dan masih tersedia residunya. Kalau misalkan mau nyemprot pun ketika tanaman padi baru benar-benar melencut, itu masih bisa, itu fase terakhir yang bisa disemprot menggunakan sistemik. Kalau seperti ini sudah telat teman tani ya, ini tinggal nunggu panen seminggu lagi. Kalau untuk varietasnya apa ini? Oh ya, untuk varietasnya ini Ciherang ya teman-teman. Kalau untuk yang tahan sundep beluk, kalau adakah? tahan yang sundep sampai sekarang sebenarnya belum ya teman tani, karena untuk beluk itu kan menyerang pangkal ulat, tetap susah ya teman tani untuk dikendalikan varietas yang tahan beluk. Ya, berarti harus dikendalikan dari awal, dari sundep. Dari fase sundep itu harus sudah dikendalikan. Kalau misalkan posisi padi baru melencut masih hijau, belum ada kelihatan serangan, tetap disemprot teman tani untuk tindakan preventifnya menggunakan pestisida yang sistemik. Nah, kalau untuk patah leher, karena patah leher itu sumbernya dari jamur, bisa menggunakan fungisida. Fungisidanya monggo teman tani biasanya menggunakan apa? Bebas. Kalau yang patah leher fungisidanya pakai sistemik juga atau boleh kontak? Kalau untuk
itu Jamur bagus ya. biasanya itu Bagus, tapi racunnya kan itu sistemik. anakannya juga cepat banyak. Kalau misalkan Kalau beda dengan sama ini yang kayak pertama, berarti kan nggak ada anakannya. apa namanya Kurang kayak kan? beluk. Kemudian dia punya Kalau yang misalkan kedua. posisi padi sudah seperti ini, pertama mungkin kan dia usahakan belum spesifik. tidak usah disemprot Iya, benar. karena posisi sudah temungkul. Kasihan yang makan residunya masih ada di dalam padi, nanti berasnya kemakan malah buat racun sendiri. Kalau penyemprotan sama seperti yang karena beluk, kalau menggunakan sistemik itu ya paling mentok kali, paling terakhir itu pas waktu padi lanjut padi matang. Kalau untuk pengendaliannya nggih, harusnya dari awal itu sudah mulai semprot fungisida. Dan fungisida itu kebanyakan sistemik. Syukur-syukur teman tani bisa menggunakan yang organik atau yang pestisida nabati. Kalau misalkan untuk pestisida nabatinya yang jamur bisa menggunakan trichoderma. Kalau untuk yang sundep beluknya bisa menggunakan apa? Bakteria. Beveria. Bakteri yang disaket bisa ya Untuk yang hayatinya. hayatinya. Iya. Terus bagusnya diaplikasikan dari semenjak ini bersamaan. Tuh, dan ini juga salah satu contoh padi organik. Ini pupuknya pupuk dari biogas di sana itu. Kelihatan banget soalnya di Malang ini Tuh masing kosong. dari bioslurinya yang udah kering dipindah ke lahan sini. Nah, ini makanya Untuk dari persemaian mungkin karena dibungkus tidak pakai menggunakan minyak. pestisida kimia, Untuk jaga dia, serangan Pak, juga masih misalkan langsung pakai banyak. kimia, kita belum tentu mendeteksi Nanti juga. untuk kimianya Kenapa? Kalau bisa pakai yang diaplikasikan hayati, ada yang ketika nabati, serangan sudah terlihat banyak. ternyata kok Kalau tidak, serangannya sudah ini bisa digunakan pestisida apakah sudah memang nabati. banget atau memang harus Ini berapa sudah ubin, dikendalikan Pak? baru pakai 50 Nah, ini 50 ubin untuk- kalau meter 700 meter 700 meter persegi. persegi. Ya. Nah, ini sawah milik Pak Sutoyo itu menggunakan 30 galon Ya. gitu, pupuk cair yang dari biogas kandang sapi itu nggih. 50 ubin 30 galon 10 galon. nggih. Berapa kali aplikasi, Pak? Hanya sekali ketika akan tanam. Ya. Oh iya. Ini bisa jadi rekomendasi, tidak kalah dari tetangga-tangganya yang full kimia. Ini iya, bisa diusahakan lagi, nggak hanya di awal, tapi juga di setelah pertanaman bisa dipupuk organik cair, fermentasi dari bioslurinya. kita ngasih makan tanaman tapi nek nggone buatan sehat juga tetap nggak baik di tanaman. Ini juga ada penjelasan dari BPL Dasarnya di tanahnya dulu. untuk menyehatkan atau memperbaiki struktur tanah. Kita memakai pupuk organik. Masalah kan tanah sudah mati. Aja masalah tanah itu udah masuk kimia, kebanyakan kimia dari organiknya. Ya, soalnya kan sakit dikit tadi lah, nek Iya. mungkin lebet nyemplung teng sawah, Iya, benar. lumpurnya bisa sampai selutut. Nah. Saat ini paling semata kaki mau wis. Tergantung karena lahannya sudah mati, sudah kebanyakan kimia, ya otomatis jenis tandur apapun tetap warna maksimal, ya kan? Ya sedikitnya saya mengerti istilah pertanian warna terang. Asli saya Betawi. Kita akan dari dalam tanaman pertama, penyemprotan pertama, alhamdulillah nanam jangka jaraknya bagus ya, tanam ini umur berapa? Saya udah pakai ini mudan apa Saya sendiri umur berapa? Umur 15 saya pakai. 15 Pakai dua apa dua? satu mudang dua Tanaman. ini, Iya. dua tanaman. Ya. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Jadi karena yang pertama kan keuntungan dengan benih mudan itu kan anak-anaknya bisa lebih banyak. Iya kan. benar.
potong maupun tua. Ya. Anak-anaknya lebih optimal kalau penggunaan jenis Pengemesan juga misalnya nggak pakai kimia sejenis urea, itu dalam jangka tanam seminggu lo mesti langsung urea. Main luru istilahnya anakan. Oke. Ya bener. Karena nek urea itu kan tujuannya untuk vegetatifnya. Ya. Nanti nek di NPK kan ada base sama makanya untuk di pembuahannya. Ya. Dan tandur gua jangka 30. Masa tandur 30. Ya, seperti itu ya teman Tani, beberapa penjelasan. Tadi ada pakai benih muda, pakai pupuk dasarnya, pakai pupuk cair dari biosuri atau biogas. Ini juga cacar legowo 31. Pestisidanya juga pas pengaplikasiannya Terus masih semi organik karena masih dibantu dengan urea, walaupun hanya sedikit. Oke, tetap bersama channel Bumi Pitu, tetap mengusahakan pertanian yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.